Bayaran melatih teknik sisaan. Dewa Bintang sudah menghilang. Selain belajar tentang kekuatan Dewa Bintang dari cerita klasik dan gosip, sebagian besar dari kami sebagai junior telah belajar tentang kekuatan Dewa Bintang melalui orang-orang di sekitar Dewa Bintang. Di mata kami, itu mewakili Dewa Bintang. Jadi, bocah bau, berhenti bicara. Si tua tamak menyela dengan keringat di dahinya. Itu benar, aku yang membuangmu, terus kenapa? Bocah bajingan ini benar-benar terlalu berbahaya. Dia mengikatkan sepenuhnya tindakannya kepada Dewa Bintang. Jika dia tidak mengakuinya, dia akan mencoreng nama Dewa Bintang. Kamu ini datang dari Kingsu, tetapi tidak hanya membawa sekelompok kultivator Mingsu bersamamu, tetapi juga membawa klan beruang keluar kota yang dengan serius melanggar peraturan. Jadi wajar saja aku membuangmu dari perahu roh. Setelah itu, si tua tamak berbicara dengan percaya diri. Apakah masuk akal untuk melemparkanku ke gurun pasir kuning dan dipukuli setengah mati oleh badai? Tanya Erikin. Kamu pikir kamu bisa selamat dari badai yang mengerikan itu? Tanpa bantuan aku, kamu pasti sudah lama dimakan oleh binatang pasir. Lelaki tua serakah itu mendengus dingin. Erikin terkejut sesaat. Tetapi dia tidak menyangka si tua tamak diam-diam melindungi dirinya sendiri. Tapi melihat ke belakang sekarang, sepertinya benar, bagaimana dia bisa terluka ringan ketika badai yang begitu mengerikan melanda. Namun, setelah Erikin bereaksi, dia segera menyadari celah dalam kata-kata si tua tamak. Itu benar, jika kamu tidak sengaja melemparkanku ke dalam badai, mengapa kamu membantu? Erikin langsung bertanya. Kamu bilang mengusirku berarti mengikuti aturan, jadi kenapa kamu melindungiku? Jelas, orang ini tanpa sengaja melemparkan dirinya ke dalam badai. Adik keempat, kamu terjebak. Di samping, si pemabuk tiba-tiba tertawa. Si tua tamak itu terdiam beberapa saat. Tanpa diduga, Erikin bereaksi begitu cepat dan menemukan celah dalam masalah ini sekaligus. Benar juga, jika melempar ke dalam badai pasir kuning adalah aturannya, lalu kenapa kau melindungiku? Mungkinkah aturannya adalah membuang orang ke badai pasir kuning terlebih dahulu, kemudian melindungi nyawa mereka? Itu terlalu tidak masuk akal. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya. Apalagi kata-kata itu keluar dari mulutnya sendiri, dia tidak bisa menyangkalnya. Baik, itu memang kesalahan kecil aku, lalu apa yang kamu inginkan, nak? Orang tua yang tamak itu tidak punya pilihan selain mundur dan dia benar-benar kalah dari bocah yang pintar berbicara ini. Tentu saja, itu juga karena dia benar-benar salah dan Erikin bahkan sudah menyebutkan Dewa Bintang, jadi tidak peduli berapa banyak dia berdalih, dia tetap mencoreng reputasi tuannya. Aku tidak ingin apa-apa, aku hanya ingin senior memberi aku sedikit kompensasi. Melihat lelaki tua itu mengaku, Erikin merasa lega dan akhirnya menyelesaikan langkah pertama. Kamu ingin menyelesaikan kesulitanmu saat ini? Tidak mungkin. Meskipun aku memiliki kemampuan ini, tetapi ini adalah ujian Dewa Bintang, kami tidak dapat membantumu berurusan dengan orang lain. Si tua tamak memperingatkan dengan waspada. Dan juga, tidak mungkin memberimu apapun dari Dewa Bintang. Peraturan tidak mengizinkanku melakukan itu. Erikin sedikit menyesal, karena kekuatan kecil dari si tua tamak, bahkan Kaisar Naga Sisik, fase penilaian 3 penurunan juga berhasil dikalahkan. Jika dia mau membantu, maka dia tidak perlu melawan Derian Yan sampai titik darah penghabisan. Tapi jelas, si tua tamak tidak mungkin maju dan melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Aku tidak memikirkan hal-hal ini, aku hanya ingin mendapatkan warisan, kata Erikin. Kamu ingin aku memberikan teknik yang tidak ada. Ini juga tidak mungkin.
Menyadari sesuatu, si tua tamak terus menolak. Bukannya tidak ada, aku menginginkan teknik sleep giok Dewa Bintang, apakah mungkin? Eric Kin bertanya. Bukankah itu teknik pewarisan yang paling sederhana? Untuk apa kamu memanggilku? Pria tua serakah memutar matanya. Bukankah fungsi patung ini memang untuk mewariskan memori teknik? Kamu berputar-putar sejak tadi, hanya untuk meminta aku memberikan memori. Senior, coba lihat dulu, yang aku inginkan adalah warisan dari teknik ini. Eric Kin mengangkat tangannya, mengeluarkan kerohanian dan mengirimkannya ke kedalaman angkasa. Kerohanian si tua tamak merasakannya untuk sementara waktu dan ekspresinya akhirnya menjadi sedikit terkejut. Bocah tengik, dari mana kamu mendapatkan teknik ini? Omong-omong, kamu di negeri pasir kuning dan kamu pergi ke Broken Hill, tidak salah lagi, di tempat Tuan Kesepian memang ada benda ini. Ilmu sihir ini secara alami adalah teknik waktu. Namun, apa yang diberikan Eric Kin kepada lelaki tua itu tentu saja adalah versi asli dari teknik, bukan yang disempurnakan dari buku langit tanpa kata. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua yang tamak itu menjadi sedikit serius. Dia sudah mengerti apa maksud Eric Kin. Aku menginginkan memori Dewa Bintang yang menciptakan keterampilan sisa ini, apakah bisa? Kata Eric Kin. Berdasarkan prinsipnya, tidak boleh. Si tua tamak menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan kerohanian itu. Meskipun teknik ini adalah keterampilan sisa, tetapi teknik pencerahan akhir Dewa Bintang pada dasarnya dekat dengan teknik dewa dan hanya ketika teknik dewa muncul di langit setelah jalan surga, barulah patung itu bisa memberikan ingatan tentang teknik dewa yang bersangkutan. Benar saja, teknik sisaan ini mendekati teknik dewa. Mata Eric Kin berbinar. Selain itu patung ini juga dapat mewariskan memori yang berhubungan dengan teknik dewa. Mengonfirmasi tebakannya sebelumnya, Eric Kin merasa sedikit bersemangat dan pada saat yang sama menjadi tenang. Tapi si tua tamak mengatakan bahwa sisa kekuatan ini berasal dari tahap akhir Dewa Bintang. Artinya, kekuatan suci dan sejenisnya adalah teknik yang diciptakan oleh Dewa Bintang pada tahap awal, lalu yang tahap selanjutnya apakah dibuat ketika kultivasi Dewa Bintang sudah lebih tinggi. Pada prinsipnya, itu tidak mungkin, tetapi jika senior berutang kompensasi kepada aku, bukannya itu boleh? Tanya Eric Kin. Tentu saja boleh. Yang mengejutkan Eric Kin adalah pria tua serakah itu tidak ragu dan langsung setuju kali ini. Rasanya agak salah, karakter si tua serakah ini adalah paling perhitungan, kenapa begitu lugas kali ini? Berbicara secara logis, bukankah orang tua yang tamak harus ragu untuk waktu yang lama, kemudian dengan enggan setuju untuk membuat diri mereka merasa bahwa mereka telah membuat masalah besar? Apakah senior pernah mengalami permintaan semacam ini sebelumnya? Eric Kin bertanya ragu-ragu. Tidak, sejujurnya aku belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, kata si tua tamak sambil tersenyum. Ekspresi itu, sepertinya semua masalah telah hilang dan sedikit bangga. Bukannya si tua tamak tidak memahami keterampilan sisa ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar mendatangi mereka dan ingin meningkatkan warisan keterampilan sisa ini. Bagaimanapun juga ini adalah teknik yang belum selesai dengan kata-kata yang tidak jelas dan bahkan ada yang terlewat. Siapa yang akan melepaskan kekuatan suci yang lengkap dan mempraktikkan hal seperti itu? Pada akhirnya, Eric Kin si bocah aneh ini, berencana untuk melatihnya. Dan alasan terpenting adalah Eric Kin tidak tentu berani berlatih meskipun dirinya menyetujuinya. Dasar bocah tengik, tidak menyangka kamu akan tersandung juga. Aku bisa menggunakan ini sebagai kompensasimu,
Tetapi apakah kamu tahu harga dari melatih keterampilan ini? Si tua tamak berkata sambil tersenyum. Aturan berlatih teknik dewa semacam ini tidak sesederhana kekuatan suci. Apa bayarannya? Melalui perubahan emosi si tua tamak, Eric Kin tiba-tiba mendapat firasat bahwa ada sesuatu yang salah, seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu. Teknik dewa adalah sesuatu yang belum boleh kalian sentuh sekarang, jadi wajar jika kamu tidak paham. Tapi karena sudah dibahas ke titik ini, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Si tua tamak terbatuk ringan. Bersambung.